Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda? Senang sekali saya Andika Indra hadir kembali dalam acara Dialog Khusus. Acara yang senantiasa akan memberikan informasi terkait perkembangan di Kota Bandung terkini ya dalam masa pandemi. Dan pada kesempatan kali ini kita akan mengulas terkait perkembangan sejarah heritage di Kota Bandung, dan ini dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Namun sedikit sebelum nanti saya akan kenalkan kepada narasumber yang sudah hadir di sini, saya hanya ingin meng-highlight kepada warga Bandung ataupun para wisatawan yang terkadang masih juga melihat sentuhan heritage di Kota Bandung, seperti ada tulisan ANO, itu nama atau apa, tapi yang ternyata itu kan informasinya dibangun sejak gitu. Terus ada juga beberapa gedung-gedung heritage yang memang bernamakan hampir kebanyakan nama-nama perempuan. Menurut sejarah juga nama-nama perempuan ini dinyatakan oleh para leluhurnya bahwa anak perempuan ini tentunya akan diberikan sesuatu oleh orang tuanya, karena anak laki-laki diberikan bekal sekolah yang tinggi dan layak pekerjaan, sehingga hampir banyak nama-nama gedung heritage di Kota Bandung seperti Isola dan lain-lain ini merupakan nama-nama perempuan ataupun anak perempuan dari sebelumnya. Nah, oleh karena itu kita akan tahu nanti perkembangan sejarah heritage di Kota Bandung, dan kali ini sudah hadir Ibu Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Ibu Dewi Kaniasari, yang akan bersama-sama walaupun nanti hanya sekejap ya Bu. Iya. Bu, ini kalau ingin tahu perkembangan Bandung Heritage di khususnya sejarah-sejarahnya, karena kan Bandung peninggalannya banyak sekali nih Bu ya. Nah, ini mungkin sedikit di highlight untuk pemirsa semua tentang sejarah Bandung Heritage di Kota Bandung, Bu. Ya, kalau bicara sejarah nanti pasti ada ahlinya ya yang lebih kompeten daripada saya. Cuma saya selaku Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung menyampaikan kepada masyarakat Kota Bandung khususnya dan masyarakat umum pada umumnya ya, bahwa kita ada satu regulasi atau peraturan daerah nomor 7 tahun 2018 tentang cagar budaya. Nah, cagar budaya ini sebetulnya tidak hanya bangunan saja, betul, tapi ada struktur, ada kawasan, ada situs. Betul. Nah, menurut Perda 7 2018 ini ternyata Kota Bandung ini sangat kaya dengan warisan-warisan cagar budayanya. Nah, gitu. Jadi ada sekitar 1770-an bangunan cagar budaya, dan di situ juga termasuk ada situsnya, kawasannya, dan juga strukturnya. Nah, kalau untuk kawasan itu ada sekitar mungkin 23 titik ya. Terus struktur ada 26, kemudian juga ada bangunan itu sisanya. Nah, untuk bangunannya sendiri ini diklasifikasikan, ada yang golongan A, golongan B, golongan C, seperti itu. Jadi banyak sekali warisan cagar budaya yang terletak di wilayah Kota Bandung yang patut kita lestarikan, wajib malah kita lestarikan. Wajib, ya? Tidak hanya tugas pemerintah saja, tapi juga seluruh masyarakat, terutama pemilik atau pengelola tempat-tempat tersebut. Iya. Dan saya juga melihat di Instagramnya Disputpar banyak sekali Bu foto-foto yang sangat cantik gitu ya, baik yang dijepret gitu oleh videografer profesional juga, atau juga ada beberapa fotografer yang emang dari dinas, dan itu fotonya keren-keren Bu, apalagi kawasan-kawasan Asia Afrika ya, kalau malam-malam gitu. Terus ada beberapa kawasan-kawasan lain juga yang memang ini menjadikan satu daya tarik wisatawan ke Kota Bandung. Dan juga ini dapat informasi bahwa walaupun itu gedung heritage di kategori A, B, C, dan ini juga katanya ada ini ya Bu ya, untuk keringanan pembayaran pajak ya? Iya, jadi untuk memotivasi tadi ya, partisipasi masyarakat, terutama pemilik dan pengelola khususnya bangunan cagar budaya, kita memberikan insentif atau keringanan dalam hal membayar PBB, pajak bumi dan bangunan. Untuk golongan A itu 70% mendapatkan insentif pajaknya. Untuk golongan B itu 60%, golongan C 50%. Nah, apabila dilihat dari jumlah, yang paling banyak itu ada di golongan C. Ya, ada sekitar mungkin 1000-an lebih tuh. Yang golongan B itu ada sekitar mungkin 600-an ya.
kemudian atau 400-an, 400 sampai 600-an, kemudian sisanya sekitar 200-an itu golongan A. Untuk lebih mungkin familiarnya, itu misalnya golongan A ini sebagai salah satu contoh ini ya, itu biasanya dimiliki oleh BUMN atau pemerintah. Betul. Nah, contohnya mungkin bangunan Gedung Merdeka, Gedung Sate, ya, kemudian Gedung Balai Kota, Gedung BI, itu BJB. Itu ya, itu termasuk golongan A. Golongan B mungkin itu seperti bangunan-bangunan yang dikelola oleh kantor pos ya, atau mungkin bank seperti itu ya, itu contoh-contohnya. Nah, kalau yang golongan C itu kebanyakan rumah tinggal di kawasan Cipeganti, yang tersebar Dago, di dan lain-lain, seluruh ya. wilayah Kota Bandung. Ya, demikian yang disampaikan oleh Ibu Kepala Dinas ya, Ibu Dewi Kaniasari dengan sapaan Ibu Kenny dan sehariannya. Dan Ibu Kenny juga ini selalu berupaya untuk selalu memberikan sesuatu yang terkini gitu ya, berupa kegiatan, berupa sentuhan ataupun awareness juga mungkin bagi Anda yang saat ini memiliki sanak saudara ataupun mungkin Anda sendiri yang memiliki gedung heritage dan belum tersampaikan bahwa Anda masuk ke kategori A, B, C, karena juga ini akan beberapa kemudahan yang diberikan oleh pemerintah ketika Anda akan memberikan kewajiban untuk berbayar pajak. Nah, nanti juga Bapak dan Ibu sekalian bisa melihat informasi terkini yang memang dimiliki oleh Disbudpar melalui Instagram di disbudpar.bandung, dan nanti juga di sana banyak sekali beberapa ulasan-ulasan. Namun Bu, jika memang ada beberapa pemilik dari tempat sejarah heritage itu, sebelum nanti Ibu akan kita masuk ke segmen 2, mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada para pemilik ataupun pengelola dari gedung heritage, mungkin lebih kepada apakah nanti akan ada ini Bu, saya mendengar nanti akan ada barcode gitu ya, untuk memudahkan masyarakat untuk bisa mengakses itu Bu. Ya, salah satu tugas kita semua ya, bukan dinas saja, termasuk juga masyarakat, adalah menjaga, memelihara dan melestarikan cagar budaya ini, yaitu baik itu bangunan, struktur, situs, kemudian termasuk ya kawasan. Nah, salah satu tugas kita dari pemerintah yaitu mempublikasikan, mensosialisasikan dan juga mengedukasi masyarakat. Tadi yang disampaikan oleh Kak Indra mengenai barcode seperti itu memang rencana yang sedang kita persiapkan. Jadi nanti ke depannya kita ada rencana untuk berkolaborasi dengan salah satu perusahaan swasta untuk menempelkan barcode di khususnya mungkin bangunan-bangunan dulu ya. Nah, bangunan-bangunan ini mungkin nanti golongan B dan C terutama yang kita intensifkan ya, karena itu yang paling banyak. Golongan A itu sudah ada sebetulnya plakat-plakat yang secara khusus kita bikin. Nah, yang tantangan di lapangan yang paling banyak kasus mungkin ya, karena ketidaktahuan mungkin ya, itu di golongan B dan golongan C. Betul. Bu, saya mendengar juga akan ada perayaan 100 tahun Gedung Cahaya, Bu. Ya, itu. Nah, itu ini mungkin. Ya, itu rencananya memang kita akan memperingati satu gedung yang terletak di Kelurahan Ledeng. Ini menginjak umur 100 tahun. Dan ini merupakan salah satu sumber mata air untuk penduduk Kota Bandung. Ya. Jadi ya, ini luar biasa. Luar biasa di sana itu dengan keaktifan dan partisipasi dari komunitas yang namanya Komunitas CAI ya, Cinta Alam Indonesia, turut secara aktif melestarikan bangunan tersebut dan kawasan di sekitarnya. Nah, yang menjadi heritage-nya itu adalah strukturnya, itu masuk ke golongan B ya. Jadi itu salah satu tugas kita untuk melestarikan. Nah, rencananya justru kawasannya juga akan kita jadikan kawasan cagar budaya, karena di situ juga terletak beberapa situs atau seke ya, cainya itu lumayan masih banyak terjaga, juga. Bu, ya? Nah, dan sekarang sedang dijaga dan dipelihara oleh komunitas CAI ini. Betul. Dan endemik di sana juga masih ada aktif. Saya lihat kamu foto-fotonya, ada ular, ada hewan-hewan memang yang menjadi ciri khas, Bu ya. Di sana juga masih. Iya, dan ada juara juga kemarin insert tayangannya di Manhattan, Ibu ya. Si videonya juga juara. Jadi komunitas CAI tersebut membuat satu video mengenai lingkungan hidup dan fokus di gedung CAI-nya dan sekitar kawasannya itu
dalam hanya waktu kalau tidak salah 7 hari mereka membuat video, tapi juara di festival film internasional. Merinding sih kalau memang lihat, di Manhattan. Keren banget videonya. Iya, jadi ya itu ya hebatnya anak-anak muda Kota Bandung. Ibu, terima kasih, dan nanti juga di segmen kedua, ketiga juga akan hadir dari GM Grand Preanger dan sekretariat dari Bandung Heritage, dan juga dari tim ahli cagar budaya juga akan menghantarkan tadi insight dari Ibu seperti apa saja perkembangan di Kota Bandung. Demikian dialog khusus untuk segmen 1, dan kami juga akan menghadirkan beberapa narasumber setelah pariwara berikut ini. Tetap bersama kami. Kami di dialog khusus masih dalam pembahasan yang sama, perkembangan sejarah heritage di Kota Bandung, dan acara ini dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Yang tadi Ibu Kadis juga telah mengulas terkait perkembangan, ada beberapa kegiatan, khususnya tadi ada kegiatan yang terakhir adalah kegiatan yang nanti akan dilaksanakan untuk 100 tahun Gedung Cai, yang mudah-mudahan juga bisa dilakukan secara berhasil ya, tanggal 29 Desember kalau tidak salah. Dan alhamdulillah tayangan video promotionnya juga ini menjadi satu apresiasi luar biasa di Manhattan untuk kategori ini mendapatkan juara untuk Kota Bandung. Ya, saya di sini ternyata juga tidak sendirian, sudah ada 3 narasumber saya yang tentunya nanti akan menghantarkan kita tentang sejarah-sejarah. Jadi bagi Anda yang memang ingin mendapatkan terbarukan tentang informasi, disimak sampai akhir acara. Di sini nanti akan ada ahli cagar budaya Kang Tubagus Adi, yang biasa saya sapa dengan Kang Adi. Selamat datang Kang Adi. Selamat datang. Damang Kang Adi ya. Terima kasih. Ada Kang Koko Komara dari Sekretaris Bandung Heritage. Selamat pagi Kang. Selamat datang. Dan ini salah satu pemilik hotel yang memang suka areanya tidak jauh dari Asia Afrika ya, yang memang sekarang kemarin-kemarin ke belakang banyak sekali hantu-hantu di sana Pak berkeliaran. Ini ada salah satu General Manager di Grand Preanger, Bapak Benny Adrian. Pagi Kang Indra. Selamat datang Pak. Terima kasih. Nah, ini terkait tentang perkembangan terkini gitu ya, terkait sejarah dari Bandung Heritage. Nah, ini kalau ingin berbicara terkait sejarah Bandung Heritage, khususnya gedung-gedung bersejarah lah gitu ya. Silakan, mungkin siapa duluan? Kang Adi dulu ya, silakan. Ya, kalau misalnya Bandung itu menjadi kota yang sangat penting sekali gitu, karena memang posisinya sekarang dari dulu Bandung didesain sebagai pengganti ibu kota Hindia Belanda kan, Batavia diganti ke Bandung. Nah, ini yang menjadi pijakan penting, bahwa yang pertama Bandung pasti didesain sebaik mungkin sebagai ibu kota Hindia Belanda di perwakilan Belanda di timur. Nah, terus juga kondisi alam yang luar biasa di Bandung ini yang kita sebut sebagai Bandung diung sama gunung kan gitu. Para plangle planters itu, pekebun-pekebun itu baik kina, kopi sama teh itu juga ada di sekitar hinterland Bandung. Nah, ini yang mempropok ke depannya sih didesain sebuah kota yang sangat baik. Nah, Bandung sih awalnya kalau kita ngelihat gitu pergerakannya, pemindahan ibu kota dari Krapiak, dari Daugaville ke tengah-tengah kota Bandung 1910 mulai dipindahkan gitu. Ibu Kusuma kedua dengan dari Belanda itu kan, Hindia Belanda saat itu adalah Daendels, dia bikin jalan dari Anyer Panarungkan. Nah, morfologi kotanya sih mulai dari situ sebetulnya, bagaimana tengah-tengah kota Bandung saat ini ada kan gitu. Kita udah punya alun-alun, ada Masjid Agung, ada penjara, ada pendopo kan gitu. Dan tentu saja tempat pemberhentian kan gitu, yang titik nol ini kan gitu, ada kawasan Banjai misalnya. Nah, ini jadi penting sebetulnya, karena memang ketika tempat pemberhentian tadi hotel-hotel sudah mulai harus ada kan gitu. Kalau berhenti kan kudanya harus istirahat, keretanya harus istirahat, dan orangnya juga harus istirahat kan gitu. Nah, ini yang kedepannya juga pembangunan kota ini harus berpijak pada sana sih. Gitu sih Kang kan gitu. Dan kita sekitar 1910-an gitu, dari 18 ke 100 tahun kemudian 1910-an sudah boleh mengelola kotanya sendiri. Kita punya Gemeente, Bandung didesain sebaik mungkin gitu. Jadi ada istilah Europe Indotropen kan gitu. Kota Eropa di. Malah ini yang saya ingin tanyakan, kan kalau badak bercula satu, badak apalah gitu kan di ujung kulonnya. Saya juga identik kalau saya main ke Balai Kota, si badak putih. Nah, ini tuh bagaimana sejarahnya ada badak putih? Apakah memang dulunya tetap existing ada, atau hanya mungkin lebih kepada nilai
esensi seni aja gitu. Sebetulnya sebaran badak itu memang ada di mana-mana, di Jawa itu kan gitu, Rhinoceros sundaicus kayak gitu nama latinnya. Bagi orang Sunda bangga gitu, walaupun namanya latinnya, nama Indonesianya badak Jawa kan gitu. Ini sebarannya dulu sampai ke Bandung sebetulnya, makanya ada di atas sudah di Cibadak itu memang dulunya memang perkembangan badak. Badak itu kalau kita lihat seperti gurun, tapi dia pendaki sebetulnya. Nah 1700-an juga sebelum Bandung ini gitu ya, 1810 kan pemindahan dari Krapyak dari Kolot ke tengah-tengah atas 1700-an, orang masih berburu badak ke kota Bandung. Jadi makanya nama Ranca Badak, terus betul, Badak Singa, itu kan memang betul, memang pernah dilalui ya. Kan, Ranca itu kan kubangan kan gitu, jadi tempat mandi badak. Memang badak itu sukanya berkubang. Oh gitu. Terus juga kadang ada untuk sejarah dago gitu ya. Apakah itu betul dagoan atau enggak? Memang saya juga ini mendapat beberapa referensi gitu ya. Tapi kan tetap sebuah referensi itu tetap harus dikuatkan gitu ya. Nah itu dengan Bandung kan kawasan itu memang terkenal selain Asia Afrika itu dago gitu ya. Nah itu bagaimana nih sejarah untuk sedikit aja Kang Adi? Penting banget gitu karena tadi toponimi di dagoan seperti dago. Jadi dulu itu ada bahasa gitu ya. Ini kita belum secara masih secara oral history nih kan gitu. Sejauh-jauhnya rumah mah ke utara itu di tempatnya di dago. Sejauh-jauhnya ke selatan itu sudah ditandaan ke tempat yang lama namanya Dayakolot atau Krapyak. Sejauh-jauhnya ke timur nih rumah mah sampai Arsamani kan gitu loh, tempat kita ini Arsamani. Rumah saya ya. Arsamani kan gitu. Tapi kalau usaha boleh sampai ujung Berung kan gitu. Nah ke barat sudah dipisahin sama batu ada tempat namanya Batu Jajar kan gitu. Nah jadi si konteks kota sebetulnya secara kosmologi sudah dibentuk ya. Sudah dibentuk dari kan, dulu. Gitu. Nah cuma tadi Belanda lebih jago kayaknya makan gitu. Dia bikin perencanaan kota kan gitu. Nah dia misalnya ini oral history ya. Gitu. Nah ketika ke barat kan gitu. Kalau tempat-tempat yang biru-biru merah-merah apa gitu. Oh di sini mah berem tuan kan gitu. Oh kalau gitu namanya Ciberem Raya. Ya naik ke tengah kota kan gitu. Nah, kalau situ apa di sini ya? Di situ ada misalnya yang putih-putih itu kan gitu. Apa namanya yang putih-putih itu kan gitu. Jadi danau yang warna putih. Gitu. Kawah putih itu. Bukan, ada tempat kan gitu. Jadi ada yang putih-putih. Nah jadi ada sebuah tempat kan gitu di tengah-tengah kota kan gitu yang bekas danau tapi berwarna putih kan gitu. Nah pergi ke timur dia nyari yang warna biru-biru kan gitu. Nah kalau itu kan Cibodas kan ada Cibodas kan gitu, yang putih-putih kan di tengah-tengah ada Cibodas. Dia banding ke Cibiru kan gitu, dia warna-warna biru apa ya Cibiru kan gitu. Jadi merah putih biru kan gitu. Jadi pada Tapi ini kalau kita hadir di zaman ini mungkin Bapak memilih warna apa? Saya ingin lebih mungkin menginsert sedikit ya terkait kondisi existing cagar budaya sesuai Perda nomor 7 tahun 2018 ya, tadi diulas juga tentang pengelolaan cagar budaya. Nah, ini kalau untuk saat ini keadaan existingnya seperti apa? Ya, terima kasih Kang Indra. Ya sebetulnya saya terangkan dulu sebelumnya. Jadi Perda nomor 7 ini kan merupakan revisi dari Perda sebelumnya nomor 9 tahun 2019. Yang di Perda sebelumnya itu hanya 100 bangunan cagar budaya saja yang terlampir gitu. Nah sekarang di Perda yang baru ini memang luar biasa peningkatannya, jadi ada ya 1770. Jadi berapa itu data langsung naiknya segitu? Iya, tapi maksudnya dari 2009 sampai 2021 memang hebat. 12 tahun lumayan lah gitu, lumayan. Nah itu memang kondisi di lapangannya tidak semuanya memang terjaga baik sih. Makanya salah satunya tadi ada dari Pemkot kan memberikan insentif, salah satu upayanya agar insentif yang. Tapi setelah diberikan insentif itu apakah ada peningkatan yang signifikan? Jadi sebelumnya memang ada insentif juga, cuman kecil setengahnya. Jadi sekarang ditingkatkan menjadi agar lebih bergeliat ya. Dan bukan terlihat gitu. Jadi banyak yang mendaftar ke Disbudpar sekarang. Nah itu jadi makanya dari revisi Perda ini kita selain ada perubahan dari undang-undangnya sendiri, memang ada fenomena di masyarakat lah yang ada berubah. Nah ini menurut Kang Koko, apakah si warga Bandung sendiri ini khusus untuk pengetahuan heritage gitu ya terhadap bangunan-bangunan sejarah, sudah sejauh mana mereka mengenal sayang, ataupun memang kadang memang ada juga yang memang yang tidak tahu gitu
Tadi kayak tulisan ANO gitu ya. Kenapa di Bandung kok ANO itu kan miliknya ANO, ternyata kan sains sejak gitu ya. Karena juga ada nama-nama lain gitu yang masih terjaga dengan baik gitu. Nah itu mungkin ada beberapa informasi ini yang ringan sifatnya. Sebetulnya saya kan mulai bergabung di Bandung Heritage sekitar 2011 ya. Memang saat itu si informasi sih memang terbatas ya, beda dengan sekarang. Menurut saya sih kalau sekarang informasinya lebih banyak ya Kang ya. Jadi kita bisa dapatkan di media sosial, di mana jadi informasi di Facebook banyak yang menceritakan tentang cagar budaya, di Instagram, jadi sebetulnya informasi terbuka. Berbeda dengan zaman dulu, saya memang pernah menemukan di tahun 2011 sih memang ada orang yang foto-foto misalnya di Gedung Merdeka. Tahu nggak ini gedung apa? Nggak tahu. Pokoknya mah indah. Nah, makanya itu tadi Ibu Kenny juga sedikit insert menyampaikan ya, akan ada insya Allah mungkin di tahun 2022, mudah-mudahan tidak ada kendala. Jika Anda mungkin akan jalan-jalan di kawasan Gedung Heritage kategori A, B, dan C, di mana saja gitu, apakah nanti prioritasnya di A, di B, dan C ya. Dan nanti saya ingin tahu nanti selaku Bapak pengelola dari Gedung Heritage, suka dan dukanya pasti akan ada ya. Oke, baik pemirsa, kita akan kembali setelah pariwara berikut ini. Tetap bersama kami dalam pembahasan perkembangan sejarah heritage di Kota Bandung. Ya, kembali lagi bersama kami masih dalam perkembangan sejarah heritage di Kota Bandung. Jika tadi saya udah ngobrol dengan Kang Adi dalam hal highlight tentang sejarah-sejarah yang sebetulnya kalau ngobrol tentang sejarah tidak bisa dalam waktu sekejap gitu ya. Tapi ini mungkin hanya insert saja. Dan saya kan langsung ngobrol dengan, kalau tadi Bu Kadis berbicara dengan kebijakan, Kang Adi berbicara terkait perkembangan dan existing, Kang Koko juga tadi telah sampaikan sekitaran sekian dengan beberapa kemudahan-kemudahan dari sektor pajak. Nah kali ini kita akan ngobrol dengan pengelolanya langsung, dan beliau ini merupakan salah satu pengelola hotel yang memang cukup fenomenal di Jalan Asia Afrika ya. Dan ini Kang Benny juga sampaikan bahwa mungkin banyak-banyak kemudahan, suka dukanya saya pengen tahu ya. Waduh. Karena juga mungkin ini bisa mewakili Anda-anda di sana yang masuk kategori A, B, C gitu. Kalau Pak Benny masuk ke kategori Grand Hotel Panara kebetulan masuk dalam kategori A. A ya? A kita. Oke, yang diskonnya cukup besar. Alhamdulillah 70% Kang. Iya ya? Iya. Oke, nah ini saya ingin tanya tadi kan ketika Kang Koko sampaikan setelah ada program ini antusiasme dari para pengelola semakin tinggi ya. Nah ketika itu apa sih sebetulnya yang dirasakan oleh Pak Benny setelah pemerintah memberikan aturan itu? Ya, jadi terima kasih Kang Indra. Jadi kita tuh mendapatkan kemudahan sekarang dari pemerintah ya, dengan dapat pembayaran potongan untuk PBB 70%. Ya. Nah, tentu ada kewajiban yang harus kita lakukan. Satu, memelihara, ya kan ya, menjaga, kan itu cagar budaya. Memang secara keuangan, alhamdulillah kita bisa melakukan saving di sana, tetapi yang perlu kita lihat adalah tanggung jawab. Ya. Memelihara itu gedung Grand Priangan tidak boleh sembarangan dirubah, tidak boleh dicat dengan sembarangan warna. Nah, kita harus konsultasi. Betul. Konsultasi kepada tentu yang pakar-pakar di sini, kepada cagar budaya, kepada Budpar juga gitu. Karena ada beberapa warna-warna khusus ya Kang ya, yang harus kita jaga, dan salah satunya di Peranggar itu kita kebetulan ada 3 warna sekarang. Jadi antara putih, abu-abu, dan hitam. Tapi hitamnya pun juga sedikit spesifik ya Kang ya. Jadi kita harus jaga itu semuanya. Kalau untuk dalam hotel sendiri bisa kita rubah, tapi ada beberapa ornamen yang tetap harus kita jaga. Pantesan saya ketika masih unyu-unyu ya, masih kecil gitu ya, ngelihat Grand Priangar, beberapa hotel-hotel juga di kawasan sana, warnanya masih oke lah. Mungkin lebih glowing lah sedikit gitu ya dibanding dulu, tapi masih terjaga gitu ya. Nah untuk penambahan fasilitas-fasilitas apakah juga pernah direncanakan gitu oleh Pak Benny untuk menambah sesuatu di dalam, apakah boleh, di luar apakah boleh, ini bagaimana nih Pak? Kalau di luar kita lebih ke arah di luar daripada gedung ya, hanya sebatas penambahan di lokasi di luar. Tapi kalau gedung sendiri itu tidak boleh kita rubah sama sekali. Tidak boleh ya? Tidak boleh dirubah, tidak boleh ada penambahan.
kecuali dalam hotel. Di dalamnya. Dalam hotel itu bisa kita sedikit renovasi, mungkin di kamar, ruangan meeting itu boleh. Itu boleh ya. Tapi luar sama sekali tidak boleh. Harus minta izin sama beliau-beliau. Nah, tadi juga disampaikan bahwa heritage tidak hanya sekedar bangunan, tapi juga ada struktur, ada juga yang lainnya nih. Mungkin Kang Adi bisa dijelaskan peninggalan-peninggalan di Kota Bandung itu apa saja nih? Nah, yang paling kentara sih sebenarnya kalau di Undang-Undang Cagar Budaya nomor 11 tahun 2010 ya. Jadi undang-undang di cagar budaya itu kan gitu ada sebenarnya ada bangunan, ada benda. Sebetulnya kan kalau benda di Kota Bandung banyak sekali sih sebenarnya mah. Cuman posisi di Kota Bandung sekarang kita masih ke 4 ini. Yang pertama kita bangunan nih, bangunan itu yang paling banyak ada 1.700-an bangunan di cagar budaya di Kota Bandung. Nah, kayak Gedung Pranger kan gitu, Gedung Pranger kan gitu, terus Gedung Merdeka. Itu gedung-gedung yang berkelas A kan gitu. Nah, kalau kita lihat juga ada beberapa kelas B ya yang pada posisi itu. Bahkan yang 1.000 tadi yang kelas C saja kualitasnya sangat baik, sangat bagus. Jadi bagus banget. Jadi Bandung memang direncanakan sebagai sebuah kota gitu. Jadi kalau kita lihat ke Jakarta misalnya, kita hanya lihat kota lama, baru ngeliat yang lama-lama kan gitu, atau sekitar misalnya Monas kan gitu. Kalau di Bandung itu satu kawasan, satu Bandung gitu kan gitu. Nah, makanya di Bandung selain ada bangunan, yang kedua adalah kawasan, namanya kawasan cagar budaya. Nah, ini yang penting itu karena tadi ada beberapa bangunan dan ini. Nah, kita sekarang itu ada sekitar 24 kawasan cagar budaya. Nah, yang paling kentara kan gitu, kita punya kawasan militer, pusat kota kan gitu. Nah, berapa kawasan gitu. Nah, terus yang selanjutnya adalah situs. Nah, situs itu juga peninggalan. Misalnya kita punya situs Sumur Bandung nih yang paling kentara di Kota Bandung, ada situs Sumur Bandung. Terus juga yang selanjutnya adalah situs, ada struktur. Nah, yang struktur itu nggak didiami sama kita, tapi misalnya ada kan gitu, ada jembatan kan gitu, termasuk tadi Gedong Cai sebagai brown water itu kan gitu, jadi untuk penjaga air itu ya. Jadi ada bangunan, ada kawasan, ada situs dan struktur kan gitu, dan itu menyebar di Kota Bandung, jadi luar biasa banyak sekali. Dan saya juga ingin nge-highlight, mungkin juga bagian Anda juga tidak tahu bahwa Bandung memiliki underground. Betul. Dan saya pernah masuk ke bawah, walaupun memang di sana juga ya 10 meter ke depan sudah gelap dan lembab gitu ya. Tapi memang dari dulunya itu existing dipergunakan untuk apa tuh kalau boleh tahu? Ya kalau misalnya kalau yang di Kina kan memang dia di underground itu di pabriknya itu antara hubungan satu bangunan ke hubungan yang lain kan gitu. Berhubungan. Nah, tapi kalau misalnya di Gedung Merdeka itu kan memang di tempat buat tadi utility lah kan gitu. Pernah jadi tempat masak, pernah jadi dan pernah jadi penjara juga. Gitu. Nah kalau misalnya di beberapa tempat kayak Gedung Sate kan sama lah sebenarnya rata-rata di utility gitu. Nah itu juga kentara bahwa kita ada fasilitas dari lama sebetulnya gas gitu. Gas. Gitu. Jadi semua rata-rata bangunan lama di Bandung itu punya pipa-pipa gas kan gitu. Gitu. Jadi ini yang sebetulnya kalau kita beli gas kalau dulu mah ada perusahaan khusus yang menyalurkan gas. Jadi gitu. kalau di Cirebon saya lihat beberapa instalasi di Bandung sebenarnya dari ribuan tahun yang lalu ya, begitu ya? Ratusan tahun yang lalu. Ratusan, ya belum berarti ya, dinosaurus malah ribuan. Nah, saya ingin tahu terkait dukungan nih dari beberapa perusahaan-perusahaan besar, dari masyarakat. Kalau saya melihat di sana kan ada beberapa gedung yang sudah bukan direnovasi, dibantu untuk terlihat bagus gitu ya. Mungkin di depan Asia Afrika ada di salah satu bank gitu ya. Dan memang sekarang banyak Kang Koko untuk dukungan-dukungan itu dari ya mungkin ada orang yang tertarik dengan kolaborasi dengan CS ataupun yang lainnya. Oh, maksudnya apa? Perbaikan bangunan? Ya. Oh, yes, tadi nyambung ke Perda sih tadi sebetulnya selain ada insentif, ada bantuan juga. Jadi untuk konsultasi renovasi, perbaikan, ada tim ahli cagar budaya di Kota Bandung gitu. Jadi warga Bandung semua yang termasuk cagar budaya bisa melakukan konsultasi gratis gitu di Bandung tanpa bayaran. Ya, jadi ya hasilnya juga kan terlihat lebih oke ya. Iya. Cuma ini Kang Indra, saya tadi mendengar Pak Benny, jadi ini surprise juga. Ada sesuatu yang baru? Salah satu pemilik cagar budaya, tapi pengetahuannya sangat bagus. Ya, jadi saya harap semuanya seperti Pak Benny. Jadi pasti terjaga semua nih. Ada apa itu Pak Benny? Boleh disampaikan? Sampai mendetail tahunya gitu Pak Benny. Sebenarnya hanya kewajiban kita ya, karena
ya kita dapat fasilitas, sudah diberi kemudahan. Tentu juga ini sebagai salah satu ikon gitu kan, apalagi ada di daerah apa namanya ring 1. Jadi memang kewajiban kita untuk menjaga itu semuanya, dan kita dapat kemudahan, ya kita syukuri itu gitu. Tapi sebenarnya ada rencana ke depan yang lebih bagus. Mungkin tadi Kang Adi sama Kang Oko sempat diskusi tadi ya untuk ke depannya gitu. Mungkin Kang Adi mungkin mau share, nanti silakan. Ya, jadi kita juga berpikir bahwa si kawasan itu juga harus lebih vital kan gitu. Nah, sementara kan yang kita lihat salah satu yang dilakukan sama Grand Priangan itu bikin museum kan gitu, museum kecil kan gitu. Nah, mudah-mudahan ke depan di kawasan Asia Afrika ini semua gedung-gedung itu punya museum kecil kan. Tapi saya tertarik dulu, di dalam gedung museum di Priangan itu ada apa, Pak? Oke, jadi di dalamnya itu ada jadi sebenarnya itu cerita Priangan zaman dulu, historinya Priangan itu. Mungkin nggak tahu apakah Kang Indra tahu nggak Priangan itu lahir tahun berapa? Sebenarnya berdirinya belum. Jadi tahun 1884 itu ada satu bangunan milik orang Belanda. Itu lebih ke arah mungkin dia tuan untuk perkebunan lah, menir-menir gitu. Terus tahun 1897 dia bangkrut, baru dibikin Hotel Priangan. Setelah itu dibangun 1929 itu baru masuk yang namanya gedung yang sekarang ada di daerah Asia Afrika itu. Jadi Priangan itu ada 3 sebenarnya, ada 3 bagian, 3 hub gitu. Ada 2 gedung yang dibangun tahun 1929. Yang dekat Jalan Naripan itu, Pak? Betul, nah itu Naripan namanya. Gedung Naripan itu tahun 1930. Saya pernah nginep dari sana, Pak. Oh gitu. Tapi sekarang itu kamarnya sudah renovasi. Sekarang udah bagus ya? Kalau gedung yang sampai saat ini itu kamarnya dari tahun 1929 belum dirubah, itu yang gedung Asia Afrika. Nah itu orang-orang Belanda kalau ke Indonesia, mereka sangat suka tinggal di sana. Taste-nya beda ya, Pak? Taste-nya beda. Dipertahankan. Warna dalamnya, terus interior sampai ke feel-nya itu masih memang dapat zaman dulu. Langsung booking deh. Ayo ya. Salah satu menghargai gitu ya, agar ya perkembangan heritage di Kota Bandung bisa kembali meningkatkan dari sektor ekonomi pariwisata dengan cara juga Anda menginap di salah satu hotel-hotel bersejarah, dan mungkin juga akan ada guiding khusus mungkin ya. Ada pengenalan khusus informasi gitu kepada warga, dan ketika kita sudah tahu dengan sejarahnya, ada beberapa hotel lain juga yang memiliki peran ditidur oleh presiden. Mungkin juga ininya beda ya, Pak, pengalaman yang beda. Nah, saat ini yang biasa disampaikan oleh masyarakat ketika sudah menginap di tempat-tempat yang ini mengandung sejarah tinggi gitu, Pak, apa saja nih anima masyarakatnya? Ya sebenarnya kalau kita harapkan tentu mereka juga dapat belajar ya, Pak ya, dapat belajar dari gedung-gedung sejarah itu sendiri gitu loh. Priangan seperti tadi yang Kang Indra sampaikan, kita sudah punya museum di sana. Tentu tamu-tamu yang datang ke Priangan kita ajak dulu, kita ajak dulu untuk melihat bahwa gedung ini punya histori. Siapa saja yang pernah tinggal di sini. Nah, Kang tahu nggak, Charlie Chaplin pernah singgah di sana loh. Pernah. Tahun 1932 Charlie Chaplin itu pernah datang ke Bandung, singgah di sana sebentar. Terus ada satu lagi tuh Emilia kalau nggak salah ya, Emilia Earhart ya. Itu adalah penerbang wanita pertama di dunia. Dia keliling dunia, mampir, terus dia sempat menginap di sana gitu. Jadi kita ingin mengajak tamu-tamu semuanya agar bisa tahu bagaimana rasanya menjaga yang namanya peninggalan sejarah atau budaya ini. Nanti saya ingin tahu lagi rasa-rasa yang lain, tidak hanya ruangan, gedung. Kalau gitu mampir segera. Pasti akan ada khusus makanan-makanan yang masih dijaga di Hotel Priangan, masih ada ya? Ditunggu. Oke, kita akan kembali dan nanti kita akan insert lagi beberapa informasi terkini kan terkait perkembangan heritage di Kota Bandung. Tetap bersama kami. Ya, masih bersama kami dalam pembahasan perkembangan sejarah heritage di Kota Bandung, dan acara ini dipersembahkan khusus untuk program-program terkinikan dari pengkajian budaya dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Terkait tadi juga telah disampaikan bahwa
terjaga sekali beberapa peninggalan-peninggalan seperti tidak boleh membangun di kawasan area tertentu dan boleh menambah hanya di kawasan mungkin di area dalam, itu pun memang harus disampaikan. Apalagi tadi di kawasan Grand Triangle juga selain museum katanya ada the first nih, ada yang pertama, karena sesuatu yang pertama ini menjadi satu apa ya Pak, kalau buat saya orang untuk bisa datang gitu ke Kota Bandung, apalagi wisatawan kayak contoh mungkin orang tua, ibu-ibunya belanja, biasanya orang tua ataupun papahnya tuh tertarik dengan sejarah yang memang wow gitu. Sebenarnya, apa nih Pak yang pertama nih? Saya agak tertarik nih kalau yang pertama di Bandung, pertama ini dari sejak bla 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 gitu. Sebenarnya itu disimpan buat terakhir tadi. Oke. Jadi memang di Preanger itu ada satu lift di gedung Asia Afrika itu ada satu lift. Asia Afrika itu hanya ada 3 gedung, ada 3 tingkat, 3 lantai. Itu ada lift di sana adalah lift pertama yang ada di Kota Bandung. Wow. Memang saat ini lift itu jadi tempat foto selfie kali ya gitu buat tamu-tamu karena lift sendiri memang sudah tidak bisa berjalan, tapi pintunya terbuka. Dan itu kalau teman-teman masih ingat zaman dulu kalau lift itu pakai gerek gitu. Nah itu juga itu seperti itu. Masih ada. Dan liftnya terjaga baik, internalnya terjaga baik, tapi memang mesinnya sendiri sudah tidak diproduksi lagi. Nah kalau kita kepengen bisa jalan yang otomatis kan berarti harus beli mesin baru karena partnya sudah tidak ada. Tapi nggak apa-apa, itu jadi inovasi apa itu nanti menjadi inovasi ke depannya. Tapi paling tidak itu jadi tempat foto selfie. Iya. Yang sebenarnya satu lagi yang harus kita ingat bahwa gedung ini, Preanger ini sebenarnya adalah salah satu kreasi daripada presiden pertama kita. Wow. Jadi gurunya Pak Soekarno ini adalah Schumacher ya Pak ya. Schumacher itu tahun 30 pada saat itu dibangun. Nah beliau ini ikut membangun, mendesain. Jadi adalah goresan-goresan. Ada di sana. Cuma memang yang kita masih cari tahu sekarang, tapi mungkin teman-teman ada tahu apa namanya yang disampaikan tadi goresan atau mungkin tanda tangan Soekarno-nya itu yang memang belum harus ditemukan gitu. Tapi secara sejarah memang Pak Soekarno ikut terlibat. Wah, berarti terlibat. Itunya tinggi ya. Luar biasa. Ya, karena keinginan beliau untuk membangun Kota Bandung khususnya itu zaman dahulu itu memang sangat besar. Dan salah satu tertuang di bangunan gedung Asia Afrika itu. Kembali nih sekarang saya ingin tanyakan kepada Bapak ataupun Kang Adi boleh, Kang Koko, dukungan dari pemerintah yang memang apa sih sebetulnya harus ditambah gitu untuk gedung-gedung heritage ataupun perkembangannya agar juga bisa sinkron gitu ya dengan program-program, apalagi juga komunitas-komunitas yang memang selalu saya lihat beberapa literasi dan lain itu lengkap sekali gitu ya. Nah agar semuanya bisa ya tidak ada kompetisi gitu, tidak ada kompetisi, kita akan majukan kolaborasi ini dan mudah-mudahan juga nanti bisa disatukan program-programnya ini gitu. Nah ini kira-kira dukungan apa nih yang memang ditunggu-tunggu gitu ya, mudah-mudahan di 2022, 2023 gitu ya, kan kalau tahun menghitung ya Pak. Betul. Tapi apakah nanti bentuk dari dukungan itu bisa dilaksanakan dan tidak, karena juga pemerintah juga terpaku dengan beberapa regulasi yang memang harus dipersiapkan. Nah kira-kira kalau memang ingin ada dukungan lagi dalam bentuk seperti apa? Ya kalau di kita sih sebetulnya mah dukungan literasi kan gitu, jadi bangunan itu akan hidup ketika kita sudah warisan budaya yang bendanya udah kan gitu, udah kita konservasi, tapi ada warisan budaya yang tak benda kan gitu, yang kayak tadi Pak, cerita-cerita ini yang harus kita buka nih kan gitu. Nah sekarang memang sudah ada buku-buku bagus kan gitu. Kalau buku yang lama kan gitu, almarhum Pak Haryoto Kunto gitu yang jadi sejarahnya. Nah tapi kalau buku-buku yang sekarang kan ada misalnya Pak Katam, Pak Lurus Abadi ataupun teman-teman Alet kan gitu, juga sudah bikin beberapa buku-buku soal Bandung. Nah ini yang harus kita propok juga mulai dipublisitas kan gitu. Nah terus juga dukungannya tadi bangunan cagar budaya itu tidak hanya sebagai harusnya jadi berkah gitu. Jadi kalau kita lihat teman-teman di internasional, kota-kota lain di Amsterdam, di Milan, misalnya di Singapura kan gitu. Nah bangunan ini juga jadi berkah sebetulnya. Jadi bagian terpenting dari bagian kotanya dan itu menjadi atraksi yang sangat luar biasa. Tapi saya tangkap dari Kang Ed yang tadi mungkin storytelling ya. Storytelling harus dibuat dengan baik gitu ya, dan mudah-mudahan storytelling ini bisa tersampaikan kepada masyarakat luas ya. Kan sebetulnya itu ya. Nah mudah-mudahan nanti juga pemerintah memberikan program-program khusus untuk storytelling
yang memang PR-nya banyak ya, kategori A, B, C, mungkin nanti akan dikategorikan ya. Tapi kalau Kang Adi boleh berpikir bahwa yang didahulukan tuh harus yang A, B, C dulu atau memang harus semuanya untuk prioritas? Ya prioritas sebetulnya gedung besar juga semuanya ada. Bahkan beberapa gedung juga tarafnya cagar budaya udah nasional. Misalnya kita punya gedung sate sama gedung Merdeka, itu cagar budaya nasional. Nah provinsi juga banyak. Nah skala ditetapkan skala kota nih sekarang sedang diusahakan untuk skala kota. Nah ini sebetulnya juga tinggal kita harus sebar semua gitu, baik dari kelas A, kelas B atau kelas C kan. Jadi karena memang Bandung itu satu bagian tidak terpisahin gitu. Kalau ngomongin heritage kotanya Bandung ya sebandung gitu. Gimana? Silakan. Saya ada sedikit harapan sebagai Kang Indra. Harapan. Kita kebetulan sebagai penjaga atau pengelola nih ya Kang Adi ya. Boleh nggak ke depan harapan kami itu kalau di depan gedung mungkin gitu. Jadi kita letakkan satu signage yang mana agar pejalan kaki atau orang lewat bisa melihat bahwa gedung ini dibangun tahun sekian, isinya apa saja gitu, termasuk di gedung-gedung yang lain. Jadi orang akan lebih tahu ke depan jika memungkinkan gitu. Ya itu sangat bisa diramu, bisa dini ya. Desain aja, signage jadi jangan yang biasa-biasa gitu. Betul. Harus yang keren. Jadi harus yang keren. Jadi semua gedung-gedung yang ada di Asia Afrika tersebut orang tahu bahwa ini bangunan tahun berapa, siapa yang membangun gitu kan. Jadi mungkin termasuk luasnya gitu. Sehingga orang bisa tahu sejarahnya itu bahwa oh ternyata ini adalah gitu karena pemerhati sejarah itu sangat senang gitu saya yakin ya gitu. Ya, itu hanya sebatas ide. Mungkin mudah-mudahan kok, tapi mudah-mudahan bisa kolaborasi gitu. Ya. Kalau kita menjadi wisatawan kan pasti akhirnya jadi tahu ya Pak. Walaupun awalnya kita tidak memang concern ke sana, tapi akhirnya jadi ngelihat ini, coba di hotel ini ada nggak? Jadi kan menjadi terbiasa gitu. Dan akan menjadi nilai tambah. Jadi maksudnya memang senang ada penanda seperti itu atau memang diantar misalnya sama ada guide gitu Pak kira-kira? Kalau guide itu kan dalam program ya, dalam program yang dibuat gitu. Tapi pada saat orang berjalan, saya yakin orang Bandung tidak semua tahu. Orang Bandung saya tidak semua tahu. Nah, apalagi kalau itu kan pedestrian sudah bagus tuh dibuat sama pemerintah gitu. Kalau orang sambil jalan dia melihat misalnya nih gedung PR itu kan ada mesinnya depan itu mesin apa dibuat tahun berapa gitu kan. Jadi atau CPU itu mungkin barcode dan dengan storytelling ya. Nah mungkin itu juga bisa ditunggu ya Pak. Baik, ini di segmen terakhir mungkin ada pesan-pesan mungkin tidak hanya ke pemerintah, apakah nanti kepada pemiliknya atau mungkin kepada para wisatawan yang akan datang ke Bandung. Silakan mungkin diwakili oleh salah satu. Kalau saya merasa bahwa Bandung itu sudah menemukan titik yang luar biasa tentang sejarah kota perkembangan. Bolehlah kalau misalnya proklamasi itu digaungkan di Jakarta gitu, tapi proses untuk menuju proklamasi dan kemerdekaan gitu, kemerdekaan Indonesia ada di Bandung, bahkan kemerdekaan Asia Afrika juga di Bandung. Kita mempertahankan bangunan cagar budaya bukan berarti kita mencari kolonialisme, tapi justru ketika si benda-benda itu ada bahwa kita betul-betul menolak kolonialisme. Ini jadi gambaran kita ke depan gitu bahwa Bandung menatap masa depan yang lebih baik kan gitu. Jadi kemerdekaan itu sebetulnya ada di Bandung gitu, dengan dasar sila Bandung kan gitu, dengan semangat spirit orang Bandung. Mereka. Kan. Baik, dan ini jagalah kan gitu cagar budaya itu kan seperti kita menjaga diri kita sendiri. Kan, dan ini di segmen terakhir juga ini akan ada satu spesial untuk bapak-bapak semua di sini karena sudah bisa hadir di sini memberikan awareness kita, malah juga saya jadi lebih paham terkait walaupun tidak semua, tapi ya minimal ada sedikit dari pembicaraan tadi yang bisa saya serap. Nah, ini akan diberikan juga berupa ada souvenir dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan yang akan diberikan langsung oleh teman-teman kami dari Turis Information Center. Kami persilakan, boleh hadir, kami persilakan. Dan ini teman-teman TIC ini, Bapak dan Ibu, perlu kami sampaikan bahwa TIC kita tempatkan di beberapa tempat. Yang pertama ada di Bandara Hussein Sasranegara, di reservasi kawisata stasiun kereta Bandung, ada di kawasan Masjid Raya Bandung di alun-alun, dan yang terakhir di Salapak Micro Shop yang ada di area Dago ya. Jadi di sana Bapak dan Ibu bisa membarcode informasi terkait destinasi di Kota Bandung, dimulai dari fashion, makanan sampai lain-lain. Nah, silakan, ini ada khusus tim
TIC yang memang kami persilakan langsung saja diberikan. Langsung yang pertama kepada Bapak Beni. Terima kasih, ini mendapatkan luar biasa souvenir dan ini dibuat oleh orang Bandung juga. Terima kasih. Dan nanti di dalamnya kita berikan juga akan ada ya sedikit mungkin map ya tentang destinasi di Kota Bandung. Terima kasih Pak Beni. Terima kasih. Dan terima ini kasih Yuri banyak. akan juga memberikan TIC kepada Pak Koko dari Sekretaris Bandung Heritage Society. Ya. Oke. Keren. Dan Kang Adi juga akan mendapatkan ini dari Nggak bisa milih. Biasa ya. Nggak bisa milih ininya. Sagar. Ya, kami silakan untuk duduk balik. Terima Kembali, kasih. terima kasih. Mungkin harus dijelasin dulu nih sama Teteh. Oh, nanti ada segmen lagi nanti. Pak Beni, terima kasih Terima Pak. kasih, Kang Pak Indra. Bayan, terima kasih Kang Indra. Adi. Dan mungkin ke depan kita akan hadir lagi dengan segmentasi informasi yang memang lebih baik itu ya, lebih rinci, lebih, dan memang kalau sejarah juga tidak bisa hanya satu episode Betul, gitu ya. betul. Dan mudah-mudahan Kang Koko, Kang Adi, Pak Beni juga ini bisa menikmati Bandung Heritage ini dalam sudut pandang kacamata yang berbeda-beda ya. Terima kasih. Ya, demikian informasi yang dapat kami sampaikan terkait perkembangan sejarah Bandung Heritage, dan mudah-mudahan Bapak dan Ibu sekalian itu ikut menjaga kelestarian dari heritage di Kota Bandung, karena dengan menjaga kembali sesuatu akan kembali dengan positif untuk kita semua sebagai warga Kota Bandung. Saya Andika Indra pamit. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.